Pada hari ini saya akan menyampaikan materi mengenai pembuatan proyek database yang terintegrasi menggunakan database MySQL dan Java Native. Buat rekan-rekan yang mengambil mata kuliah bengkel mobile, sebenarnya ini adalah prerequisite-nya sebelum kita membangun aplikasi menggunakan SQLite untuk database dan Android. Oke teman-teman, saya akan langsung saja share screen. Pertama-tama yang harus teman-teman lakukan adalah teman-teman harus mengaktifkan web server. Saya menggunakan Exam ya. Jadi saya asumsikan bahwa teman-teman nanti sudah menginstall web servernya menggunakan Exam, sudah menginstall database MySQL, kemudian atau kalau misalkan kita tidak menginstall, tapi misalkan kita menggunakan PHP-MyAdmin, sebenarnya nggak masalah. Nanti mungkin bisa menggunakan yang lebih profesional, menggunakan SQL Layout atau yang lainnya. Nah, nanti tentu saja sudah tersedia tool NetBeans ya. Pertama kita aktifkan, ini awalnya kan tulisannya start. Kita aktifkan dulu, di sini jadi klik, kan jadi ini simbolnya hijau nih, Apache dan MySQL-nya udah aktif. Oke, kemudian kita masuk ke web browser. Ini sudah membuka web browser, internet saya sudah aktif karena pakai data Zoom. Jadi misalkan saya buat di sini ketikan saja localhost /php-myadmin. Jadi kita akan, saya harus share screen dulu ya. Oke teman-teman, ketikan tadi localhost /php-myadmin. Mungkin untuk proses loadingnya tergantung dari kecepatan masing-masing komputer yang kita gunakan. Seberapa besar RAM yang kita gunakan. Sebagian besar, katakanlah dari 4 GB ke atas, itu akan lebih cepat. Apalagi kalau kita sedang membuka tools yang lain, misalkan sedang membuka browser, sedang membuka NetBeans atau aplikasi yang lain. Oke, saya sudah membuat database dengan nama literasi teman-teman. Untuk pembuatan database sudah ada di video saya yang minggu lalu ya. Sekarang di database literasi ini kita bisa lihat di sini ada tabel terdiri dari buku, harga, penerbit dan pengarang. Oke, jadi di buku ini apa aja? Jadi sama seperti pembuatan tabel udah dibahas minggu yang lalu ya. Jadi sebenarnya cara pembuatan untuk di buku ini saya menggunakan konsep script. Jadi saya menggunakan di SQL, create table, buku, belum buka, kode buku, varchar 7, primary key, koma, dan selanjutnya bla bla. Kalau minggu yang lalu itu menggunakan widget, itu namanya widget ya. Ini contoh strukturnya. Oke, ini strukturnya. Jadi kita bisa lihat di sini ada kode buku, ini ada simbol primary key ya. Kemudian judul, kemudian kode pengarang ini ada simbol kunci tapi hidden seperti ini adalah foreign key. Itu kunci asing. Nanti akan berelasi menyambungkan ke tabel pengarang. Jadi di buku itu kan buku pengarangnya siapa. Kemudian kode penerbit berelasi ke tabel penerbit. Penerbitnya siapa? Penerbitnya apa? Misalkan Alex Media atau penerbit informatika, penerbit Andi atau yang lain gitu ya. Kemudian ini ISBN. Kemudian dilihat di tabel tadi pengarang adalah di sini kita lihat ada key-nya itu di kolomnya ini ada kode pengarang, nama pengarang, pendidikan, alamat, email. Kemudian di harga ada apa ya? Di harga ada kode buku, tentu kode buku, kemudian kode pengarang, kode penerbit, jumlah halaman, kemudian harganya berapa gitu. Kemudian terakhir tadi di penerbit nanti ada kode penerbitnya apa, nama penerbitnya apa, alamatnya di mana, keterangannya apa. Misalkan IKAP itu ada anggota Ikatan Penerbit Indonesia. Jadi kalau udah di anggota ikatan ini biasanya itu udah legal penerbit tersebut. Jadi
Kemudian kalau kita lihat misalkan ada IDI, Ikatan Dokter Indonesia, penerbit juga ada, Ikatan Penerbit Indonesia, ini IKAPI ya. Oke teman-teman, langsung saja saya share, saya sudah masuk ke dalam NetBean, kemudian di sini bisa lihat oleh teman-teman, saya sudah buat project dengan nama Pro Pustaka, sini ya. Sini bisa lihat oleh teman-teman. Sini ada Pro Pustaka. Oke. Kemudian kalau teman-teman lihat di sini ini ada 3 package ini. Ada package data, ada package view, dan package Pro Pustaka. Tentu saja ini kita buat sendiri. Jadi caranya seperti minggu yang lalu saya ajarkan di tutorial cara membuat project buku ya. Jadi tinggal klik kanannya di sini di search package-nya. Kemudian new, kemudian pilih Java package. Package itu untuk menyimpan beberapa katakanlah kelas-kelas yang sama. Jadi kalau misalkan saya bikin package Java, package data, maka di sini saya akan bikin nanti ada script source code menggunakan konsep OOP. Kemudian di sini untuk tabel nanti tabel buku, tabel harga, tabel penerbit, tabel pengarang sesuai dengan yang tadi kita buat di database yang kita bikin di PHP My Admin. Kemudian saya bikin di sini ada script connect database seperti minggu yang lalu kita nanti buat koneksi menggunakan JDBC. Oke, saya snapshot dulu ke teman-teman. Minggu yang lalu saya belum ajarkan bagaimana sih cara menyambungkan, ada yang bertanya dari database-nya supaya bisa nyambung dari Java-nya ke dalam MySQL-nya. Jadi teman-teman perlu download dulu. Ada yang namanya kalau misalkan kita ke data warehouse itu ada MySQL connector ya. Tapi kalau untuk Java kayaknya udah ada nih. Teman-teman tinggal klik di sini, klik library, nah, klik library, klik kanan, kemudian di sini add library atau properties dulu boleh. Misalnya klik properties, klik properties. Nah di sini ada libraries ya. Oke di sini teman-teman tinggal klik aja di sini. Ini awalnya anggap saja belum ada nih. Jadi saya klik dulu add library, kemudian library ini cari nanti ada yang namanya JDBC, MySQL JDBC driver. Jadi kita menggunakan ini Java di sini, ini MySQL di sini itu digabungkan. Sama misalkan dengan Facebook itu database-nya bukan MySQL, itu kan ada koneksinya. Dulu itu ada yang namanya ODBC, ada sekarang kita menggunakan ini adalah JDBC driver. Tinggal klik aja nih untuk add library. Maka di sini akan tampil ya. Oke, berarti di sini udah ada nih. Kalau kita kembangkan, di sini ada MySQL JDBC driver. Oke ya. Selanjutnya kita buka di package view. Di sini apa nih? Jadi nanti kita akan bikin project menggunakan menu. Seperti kita katakanlah di ATM, kita kan begitu masuk kan ada menu dulu. Masukkan PIN Anda, kemudian pilih transaksinya apa. Kemudian Oke, pilih berikutnya, misalkan saya bikin tamannya. Untuk membuat view ini, kita akan memakai konsep swing supaya tampilannya lebih menarik. Menggunakan subgrafis, jadi klik kanan, new, di sini ada J frame form. Jadi nanti menggunakan konsep swing ya. Jadi di sini saya bikin ada view data buku nanti, view data harga, view data penerbit, view data pengarang. Jadi kalau saya double klik di sini, teman-teman bisa dilihat, ini adalah akan masuk ke source code. Tapi kalau kita klik di desain, di sini ada desainnya, maka ini adalah akan tampil tampilan yang sudah kita rancang menggunakan komponen-komponen grafis. Oke, ini agak lama ya. Oke, misalkan tadi di ini berarti menggunakan table, kemudian ini adalah ini buku ya. Oke, dan untuk buku nanti untuk kelas buku. Kemudian oke, saya coba yang view data harga. Jadi kalau teman-teman kalau pakai NetBean memang harus sasaranin menggunakan RAM yang mumpuni. Kalau bisa sih di atas 8 atau 10 GB ke atas itu baru kita nyaman coding menggunakan Java ini. Apalagi kalau kita coding di Android Studio, memang itu memerlukan memori yang besar. Oke, saya lihat kemudian coba teman-teman lihat di sini ada yang terakhir
ada package Pro Pustaka. Di sini nanti ada about, ada data buku, saya bikin MDI, di sini ada data buku. Kemudian di sini ini adalah dengan tampilan grafisnya. Ini caranya. Jadi teman-teman nanti tinggal klik aja di sini. Di sini ada palet ya, tinggal klik aja. Misalkan nanti pilih untuk label, klik drag pindahkan ke sini. Kemudian button klik drag pindahkan ke sini. Jadi kalau saya ambil contoh, akan ambil ke sini. Nah, kemudian klik kanan di sini, change variable name-nya apa? Katakanlah tadi ada button insert, view, kemudian katakanlah kita buat nama buttonnya adalah hapus. Ini adalah belum kita buat nih si codingannya, tapi ini hanya mencontohkan saja. Oke, saya hapus saja. Kemudian selanjutnya kita rancang di sini. Ini menggunakan label, kode bukunya apa, judul, kode pengarang, kode penerbit, ISBN. Kayak tadi seperti kita rancang di tabelnya. Kemudian ini menggunakan JText field. Ini menggunakan tabelnya. Jadi di sini teman-teman kita tinggal pilih saja. Pilih, klik kanan dulu. Caranya klik table content. Dan di sini ada kolom. Nah, saya tuliskan aja. Misalkan kolomnya berarti isinya 4, dan karena kode buku kita tuliskan di sini judul, kode pengarang, kode penerbit, ISBN. Seperti itu. Untuk yang lain sama, berarti daftar harga. Lihat tadi tabel di atribut di tabel harga. Jadi sesuaikan. Misalkan tadi ada kode buku, kode pengarang, kode penerbit, belah halaman, harga. Kemudian kode penerbit sama. Penerbit berarti kode penerbit, nama penerbit, alamat, keterangan tadi ya. Kemudian data pengarang. Pengarang ini adalah misalkan tadi pengarangnya siapa? Kode pengarang, nama pengarang, pendidikan, alamat, email. Kemudian misalkan di sini ada about. About itu untuk apa? About itu yang membuat programnya siapa? Misalkan saya tuliskan saja dalam bentuk teks sederhana. Program ini dibuat sebagai implementasi database sederhana menggunakan primary key dan relasi dengan foreign key yang bersesuaian. Created by ader@academictelkom.ac.id. URL address duniaedukasi.blogspot.com. Ini sebenarnya teman-teman buku saya sampaikan ke teman-teman nanti semua skripnya sudah disediakan di dalam buku. Kemudian MDI ini untuk apa? Nanti ini untuk menu. Jadi nanti akan tampil pertama itu menggunakan aplikasi menu. Oke, sampai sini itu penjelasan tadi dari membuat database yang sudah kita buat secara snapshot. Nanti skripnya sudah saya sediakan juga. Kemudian koneksi database menggunakan database driver, merancang tadi snapshot. Kemudian sehingga di sini ada 3 package, data, view, dan Pustaka. Sekarang kita masuk ke dalam connect database seperti biasa. Kita cek skripnya. Skripnya di sini, ini teman-teman bisa lihat, saya menggunakan package tadi JDBC driver. Ini adalah library yang kita perlukan, connection, driver manager, kemudian swings untuk the option. Ya, berarti kita ini di kelas koneksi database-nya. Usernya saya menggunakan root dan saya tidak pakai password. Jadi kalau tidak password kosongkan di ininya di library-nya. Sorry, di pengisian untuk koneksi di menggunakan web server. Jadi kalau saya pakai di data warehouse misalkan dulu pakai app server nih web servernya. Selain pakai exam, saya pakai password di sana pastinya. Berarti saya isikan sesuai dengan password. Jadi tergantung nanti teman-teman mahasiswa ketika install web servernya diisikan nggak passwordnya itu. Yang mudah biasanya kalau setelahnya itu root, silakan kalau passwordnya mau silakan. Kemudian di sini bisa dilihat seperti minggu yang lalu, ini sudah saya jelaskan snapshot saja ya. Di sini terlihat MySQL database driver. Tadi terlihat di library yang sudah kita buat. Kan di sini nama database-nya tadi literasi ya. Oke. Kemudian ini adalah untuk try and catch tadi kalau terjadi error. Oke, sekarang kita masuk ke tabel ke kelas buku. Kelas buku kita akan membuat ini menggunakan konsep POP ya seperti minggu yang lalu. Jadi public kelas buku, private ini menggunakan enkapsulasi semua. Private string kode buku, private string judul. Kenapa string? Karena tipe datanya di database yang kita buat adalah varchar. Jadi ketika nanti diimplementasikan string itu untuk gabungan karakter gitu. Kemudian
Kita tinggal tambahkan di sini metodenya untuk yang setter dan getter. Jadi misalkan saya ambil kasih contoh satu, public void set kode, string kode ini adalah prosedur ya. Jadinya ada void. Nah, kalau function dia membalikan nilai, mudahnya gitu. Jadi public string get kode. Karena nilai balikannya itu datanya string, kita balikin string. Bagaimana kalau datanya misalkan penggajian, nilai gajinya banyak, pakai double katakanlah, berarti public double nilai kembaliannya gitu kan. Dan selanjutnya get judul, set judul, kemudian set kode pengarang, get pengarang, set kode penerbit, get penerbit, set ISBN, get ISBN. Kemudian saya bikin metode set buku, jadi nanti ini akan disimpan ke database. Perintahnya insert into buku, karena nama tabelnya adalah buku ya. Kemudian this kode buku ini menggunakan instant variable, nanti untuk kode bukunya yang diinputkan supaya masuk ke dalam field dari record yang nanti bersesuaian ke dalam database-nya. Kemudian ini adalah untuk result set-nya, nanti sesudah insert into buku, supaya nanti ketika kita udah simpan, kita di view-nya, kita bisa ambil kembali. Oke, ini untuk buku. Kemudian udah buku, kita pengarang dulu aja. Nah, buku apa? Pengarang. Pengarang hampir sama, berarti penjelasannya yang berbeda adalah field-field-nya yang di sini ya. Berarti private string, kode pengarang, string nama pengarang, kemudian pendidikan, alamat, email. Sama di sini bikin metode untuk setter dan getter. Kemudian di sini sama metodenya untuk set pengarang dan get pengarang. Jadi di sini berarti insert into nameable gitu ya, standar query-nya. Berarti insert into pengarang, values diisi dengan insert variabelnya. Silakan tadi bersesuaian, berarti sama nih untuk yang set pengarang. Buku sudah, pengarang sudah, kemudian penerbitnya sama, berarti di sini string kode penerbit, nama penerbit, alamat, keterangan, kemudian metodenya kita buat, setter getternya, kemudian kita buat tabelnya input ke dalam insert input penerbit, values, dan kita tampilkan. Terakhir adalah untuk harga. Untuk harga gimana? Harga berarti kita tambahkan sama private string kode buku, private string kode pengarang, private string kode penerbit, private double jumlah halaman. Ini mulai bedanya berbeda kan? Karena tadi jumlah halaman, karena ada berapa bukunya? Karena ada 500 halamannya nih, gitu ya. Halamannya ada berapa? Ada 300, gitu ya. Berarti harganya berapa? Jadi dari penerbit nanti menentukan berapa yang dia bayarkan royaltinya ke pengarang tersebut. Kemudian ditambahkan setter dan getternya, penjelasannya hampir sama, saya skip saja. Insert into harga values sama ya, kita tampilkan. Oke, ini adalah untuk inputan dari script source code dengan konsep OOP ke dalam database tadi. Nah, kemudian kita lihat di data buku tadi sini ya. Asumsinya kita udah rancang tadi ya. Kemudian button-buttonnya kita namakan teman-teman, coba bisa lihat di sini ya. Kalau di sini berarti saya klik kanan, change variable name, ini namanya berarti btn insert. Maka akan ketemu nanti di source code-nya ada variabel namanya btn insert. Berarti ini btn view, ini btn exit. Kalau ini berarti namanya, kita lihat klik kanan, change variable name, txt kode. Berarti txt kode, txt judul, txt kode peng atau pengarang, misalkan txt kode penerbit ini. Kalau kita buat program itu, biasanya antar sama programmer itu walaupun dikerjakan beda, kita udah bersepakatan. Misalnya saya ke teman-teman itu kalau bikin program, kita bikin text box, kita namakan txt diikuti variabel judul awalnya, button btn. Kita sepakati. Jadi kalau misalkan kita melanjutkan, kita nanti udah paham. Kayak di sini untuk membuat kodenya, kita klik kanan di insert, klik kanan mouse-nya, klik events, action perform. Kalau kita lihat nih kodenya banyak banget ya Java, aduh bingung banget gitu ya. Itu sebenarnya nggak perlu khawatir teman-teman. Tidak semua kode kita tuliskan. Jadi kalau kita lihat di sini tadi yang kita klik kanan itu adalah ini. Tadi kan private void button insert action perform gitu ya. Nah, maka kita tuliskan di sini buku. Nah buku ini berarti kita baca. Berarti di atasnya di bawah package, di atas kelas yang kita deklarasikan, kita panggil dulu. Berarti gitu ya, import data.buku. Sama nanti untuk di Android, import katakanlah SQL Android.SQL apa gitu. Jadi nanti labelnya tinggal kita panggil. Import data itu apa tadi? Mesti ingatin ya Pak. Package ya kan?
buku, berarti kita panggil kelas buku yang ada di package data, bacanya gitu. Import panggil connect database atau connect database yang ada di package data. Kita panggil input result set yang ada di SQL ada di Java gitu bacanya. Input Java swing di option. Di option itu ada perintah swing. Swing itu ada di Java. Jadi swing itu untuk komponen grafis tadi. Jadi kalau sebelumnya kan kita dulu pernah di perkuliahan pertemuan 4 itu saya bikin contoh kan buat program polymorphism, kemudian membuat apa tuh class relationship dengan agregasi, komposisi itu kan konsol ya, kita tampilkan di konsol namanya. Kalau ini adalah menggunakan grafis. Nah, sudah kita panggil, makanya akan kebaca buku.book, katakan variabelnya, new buku, ini berarti kita menciptakan objek baru, book.setCode, text kode titik get text, tadi kita ambil kan ya, ambil, kemudian dari get text kode titik get text, kemudian text kode pengarang, kemudian text ISBN, kemudian buku titik setbook. Setbook itu dari mana metodenya? Tadi di atas kita udah buat masing-masing ada namanya metode set buku kan ya. Ya sesuai dengan ini, sesuai dengan yang tadi kita buat. Ada metode save, tadi ada setter dan getarnya. Maka di sini akan kebaca. Kemudian kita panggil Java option show message dialog. Misalkan nanti kalau datanya udah diklik button, itu kan datanya akan hilang kursornya. Karena kita pakai event, kadang-kadang kursornya hilang. Tapi jangan sampai hilang itu, diam aja. Nanti kita bingung, masuk nggak datanya atau error. Karena kita kasih pesan, insert berhasil. Nah, berarti kita kosongan berikutnya, text kode text, nanti kursornya akan kosong semua. Kodenya kosong, judul kosong, kode pengarang kosong, dan yang lainnya kosong. Gitu ya. Itu untuk yang button insert tadi. Nah, untuk yang view gimana? View, klik kanan, action, kemudian action perform. Nah, ini. Untuk view berarti kita connect database, kita connect dulu ke database, karena kan view itu akan ngambil, ngeload data dari database. db new connect database. Kemudian di sini saya pakai variabel in i sama dengan 0, result set rs 0, saya pakai try and catch untuk seleksi nanti exceptional, jadi rs db get data untuk menampilkan guna perintahnya. Kalau tadi input data kan insert into nama tabel ya. Berarti kalau untuk menampilkan select asterisk from nama tabel. Select asterisk atau bintang from nama tabelnya apa? Buku. Berarti menampilkan semua data ya. Berarti while rs.next, berarti nanti output buku itu dari mana? Berarti ini adalah nama tabel yang tadi saya nyatakan untuk nama outputnya. Jadi kalau misalkan kita lihat di desain di sini, berarti di sini kita lihat ini klik kanan, namanya adalah output buku. Jadi nanti semua variabelnya harus kita namakan juga biar nggak bingung nanti. Oke, back lagi ke sini. Jadi output buku titik set value add, berarti rs get string kode buku i yang ke 0. Ini baca pakai array. Berarti untuk yang ke 0 itu untuk kode buku, i yang satu untuk judul, yang kedua kode pengarang, ketiga kode penerbit, keempat ISBN. I-nya increment kan sampai akhir datanya nambah lagi kan. rs titik close. Exception jika ada error berarti ini pakai ini. Ini nggak perlu kita tulis kalau ini adalah bawaannya dari swingnya. Sama dengan di Android tadi kita coding kan banyak banget codingnya. Itu ada sebagian yang memang udah bawaannya di konsep OP itu. Kemudian, oke, data buku sudah, data penerbit, ya. Caranya hampir sama kayak tadi. Saya kasih contoh satu dulu. Insert, event, action perform, nih ya. Penerbit, misalkan inisialnya pen, kemudian new penerbit, kemudian kita ambil kemudian kita nanti kalau pesannya berhasil kasih insert. Data penerbit ini kebaca dari mana? Sama dengan yang tadi saya jelaskan. Berarti import dulu, import data itu package-nya yang ini, dot penerbit. Berarti import, apa nih? Java kelas penerbit yang ada di package Java. Import connect database dot Java yang ada di package data. Ya. Kemudian kita pakai result set. Tadi kan untuk menampilkan di semuanya ada metode pakai result set jadi untuk load data. Kemudian Java swing, dari kita menggunakan swingnya. Kemudian
view action sama, berarti tinggal ubah aja ini ya, select asterisk from penerbit ya. Berarti sesuaikan dengan filenya, kode penerbit, nama penerbit, alamat, keterangan. Oke, teman-teman. Untuk yang lain hampir sama. Tadi kan saya ambil contoh aja tuh, data buku udah penerbit, teman-teman tinggal ikutin aja nanti script codingnya. Kemudian untuk kita lihat di sini data buku ada apa nih? Data buku ini seperti hanya display saja, ya display saja. Jadi kalau di sini ini hanya kita menampilkan nanti ini menggunakan view data buku ini nanti ada output buku yang akan kita tampilkan di sini gitu loh. Kemudian saya masuk ke ini berarti yang sama nanti sama ya. Ini akan sama view data harga, view data penerbit, pengarang. Oke. Saya langsung masuk ke Pro Pustaka ini kosong sebenarnya karena kita akan sebenarnya kalau tidak default ya ini akan menjadi proyek utama di Java karena saya pakai MDI itu teman-teman itu tinggal pilih aja. Nanti di session tutorial berikutnya jelaskan cara membuat dari form to I dengan swing-nya. Ini asumsinya saya sudah menggunakan menu. Jadi saya sudah buat file, nanti di file ini ada data buku, pengarang, penerbit, harga. Di help nanti ada konten, ada about. Jadi di sini misalkan saya klik data buku. Kalau saya klik di sini, event, katakanlah saya pilih yang maka di sini cukup menampilkan dia menu itemnya nanti data buku itu berarti DB new data buku berarti desktop pen add DB ini akan ditampilkan seperti itu. Jadi di sini kita lihat ini adalah MDI Pro Pustaka extend ke Java Swing. Oke. Untuk menampilkan data harga sama, jadi data harga new data harga, jadi berarti kita pakai inisial DH, berarti desktop pen-nya add DH, nanti DH-nya show, jadi nanti si form utamanya satu kayak kita di program menu lah seperti teman-teman di Gracia semua bedanya Gracia itu web based. Jadi kalau Java ini saya contohkan yang ini menggunakan desktop. Jadi kalau Android nanti mobile. Desktop dikliknya sama kan kayak di Gracia, klik misalkan kalau dosen itu presensi sudah diklik jadwal. Jadwal itu adalah subformnya. Nanti subformnya yang akan tampil. Oke, seperti itu. Jadi kemudian nanti ketika dijalankan jangan lupa teman-teman untuk klik kanan di sini di Pro Pustakanya nih, proyek utamanya, klik di Run. Nah, di Run ini teman-teman harus tampilkan apa yang akan tampil main kelasnya gitu loh. Jadi karena kan main kelasnya nanti ada bervariasi tadi MDI ada apa. Jadi yang akan kita running pertama kali itu yang mana gitu. Nah, ini teman-teman harus ditampilkan dulu ke Pro Pustaka tadi. Oke, saya kira cukup. Mungkin kita akan cobakan ya. Datanya sebenarnya kalau saya share teman-teman ini sudah ada nih. Misalkan kita lihat di database. Lihat ke database. Nah, ini ya, database. Data buku, misalkan. Data buku ini udah ada. Katakanlah bukunya ada algoritma pemrograman, dasar pemrograman.net, untuk pengarangnya Ari.net, ada jasa pemrograman.net 2005, ini sudah ada. Kodenya misalkan tadi ada PNet 101 misalkan, mungkin kita akan cobakan menggunakan Java. Oke. Kita coba running, teman-teman. Running lumayan ya. Tergantung tadi spek dari komputer yang kita gunakan. Jadi teman-teman semakin besar RAM-nya dan prosesornya tinggi gitu ya, mungkin dari kalau bisa dari i5 atau i7 ke atas itu udah enak untuk coding kita besar, coding di Java, coding di Android, coding di yang lainnya. Ini di komputer saya masih baca nih, lumayan juga nih karena saya menggunakan i3 dan RAM-nya masih 4 GB.
Oke, sebentar. Saya coba running dulu untuk ya. Sebentar teman-teman. Saya coba ubah dulu ke run-nya ini adalah ke oke. Set main class. Oke. Tadi teman-teman saya akan ubah dulu. Oke, saya running ulang. Klik start. Klik run ya, run atau F6. Lihat di sini itu ada tulisan running ya. Running. Jadi kalau kita running tadi Propustaka, misalkan kita ubah tadi di dalamnya hanya Propustaka, maka hasilnya akan kosong. Tapi ketika saya ubah tadi set main class, caranya seperti tadi yang saya tunjukkan, di kanan di sini properties, di sini kan di run ya, teman-teman tuh Propustaka tuh tadinya. Di sini di manage platform, manage platform. Di browse ada dua ya, Propustaka sama Propustaka MDI. MDI itu nanti form yang lain itu ada di dalam form induk gitu. Saya pakai yang itu. Nah, pakai codingnya. Maka sekarang tadi udah tampil kan? Oke, ini udah tampil. Ini seperti ini tampilannya teman-teman. Itu kan ini. Tentu saja ini bukan yang bagus ya, sederhana aja karena materinya yang penting Anda mengerjakan code-nya dulu aja. Mungkin yang bagus sih pakai judul atau apa, animasi ya. Jadi kayak sengaja ini tidak terlalu ini. Di sini file, kemudian saya tadi klik data buku, akan diklik, ini masuk ke sini ya, form yang tadi. Saya bikin katakanlah, coba aja, BP 107, katakanlah, pemrograman, ini ada kayaknya, menguasai pemrograman, berorientasi, atau saya singkat dulu aja teman-teman. PBO, menguasai pemrograman berorientasi objek. Pengarangnya ADR, kode penerbit, ini harusnya masuk dulu ke kode penerbit nih. Nanti harus saya cek dulu di penerbitnya ya. Penerbitnya itu apa? Kan informatika udah ada apa? Sebentar, saya cek dulu sebentar teman-teman. Kalau membuat yang berelasi, enaknya kan programnya udah nyambung gitu. Misalkan F101, oke. Ya, lanjut lagi. IF101, ISBN-nya saya ngarang dulu saja, teman-teman nanti bisa diketikkan. Kemudian saya klik insert. Oke, sorry. Ini ada kode pengarang yang referensi ini. Karena literasi buku, konsen di buku, kode pengarang, referensi pengarang, kode pengarangnya udah ada. Nah, pengarangnya tadi udah saya buatkan. Oke. Kemudian kalau saya klik tadi di view ya, masuk ya. Di view ini udah ada DPP 101, DP 102. Oke. Kemudian kita cek ke dalam database-nya. Kalau tadi dia udah masuk berhasil, datanya akan masuk. Tapi kalau misalkan datanya belum tampil, maka datanya nanti akan kosong. Oke. Ini contoh yang sudah dibuat ya untuk datanya. Jadi tadi datanya constraint itu kalau ada kode yang berbeda itu harus disamakan dulu. Misalkan penerbitnya harus kita deklarasikan dulu. Saya kira teman-teman nanti kalau teman-teman sudah tidak pandemi, sebenarnya bukunya udah ada di kampus ya, di kampus. Jadi udah saya share itu buku yang sudah saya tulis. Jadi sebenarnya saya izin buku ini adalah proyek ini dari buku yang saya tulis. Jadi makanya saya tidak bisa share karena ini terikat dengan kontrak dengan penerbit. Teman-teman nanti bisa cari di perpustakaan ya, silakan di perpustakaan Akademi Telkom. Kalau kita semoga masa PSBB udah ini, misalkan kalau dicari coba saya buka browser ini.
Nah, mungkin di sini kelihatan oleh teman-teman ya. Oke, teman-teman bisa kelihatan ya. Nah, oke ini ya. Ini bukunya judulnya ada Menguasai Pemrograman Berorientasi Objek. Itu di halaman berapa ya? Oke, di halamannya. Pokoknya proyeknya udah terintegrasi itu dari mulai UML-nya sampai akhir. Itu dari halaman 327 sampai 462. Itu udah lengkap sekali. Jadi teman-teman nanti silahkan di ini bukunya pun soundcode-nya udah lengkap juga ada di sini. Kalau teman-teman mau beli ya bisa akses di Tokopedia, di Bukalapak atau yang lainnya, atau ke Gramedia atau toko-toko buku di Indonesia, silakan. Oke, saya kira cukup teman-teman untuk materi hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan, semoga nanti bisa dicobakan dan menjadi ilmu yang bermanfaat buat teman-teman. Nanti kita bisa coba berikutnya untuk coding di Android. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.